Hello guys, berjumpa lagi dengan aku di channel 3D Spoiler, di mana aku akan bercerita dan membahas film-film horor. Sebelum aku bercerita dan membahas film-film horor, jangan lupa like video ini, komen di kolom komentar, subscribe channel YouTube ini, dan share video ini di semua akun sosmed kalian. Oke, aku akan menceritakan dan membahas film Tetesan Darah Perawan tahun 2008. Pada awal film kita dilihatkan ada segerombolan. Emang lebah. Oke, gue ganti sekelompok anak muda. Biar lebih gampang, kita panggil mereka dengan geng Taratak Dung. Taratak Dung, Taratak Dung, Taratak Dung, Dung, Dung. Geng Taratak Dung ini mau kemah gitu dalam hutan. Biasalah anak muda, jiwa-jiwa keponya tuh masih tinggi gitu. Ketika mereka di mulut hutan, ntar deh, emang ada yang mulut hutan? Kalau ada, kenapa kagak ada sabun pencuci mulut hutan ya? Heran. Sebelum memasuki hutan, di geng Taratak Dung terjadi perdebatan karena ada pembatas dengan tulisan tidak boleh memasuki hutan. Di antara geng Taratak Dung ada Puput yang memiliki siksen. Puput udah ngerasa kagak enak gitu. Itu petanda atau emang badannya yang enggak enak ya? Tapi emang dasar geng Taratak Dung ini bandel. Akhirnya mereka menerobos masuk. Paling ngeselin tuh yang paling belakang. Jalan gak lihat-lihat. Dalam perjalanan menelusuri hutan, yang mereka katakan itu hutannya masih perawan. Ya kayak judul filmnya lah. Tiba-tiba geng Taratak Dung bertemu dengan kakek tua. Kakek ini memeringati agar geng Taratak Dung cepat pergi dari hutan itu. Tapi emang bandelnya mereka tuh nggak ketulungan. Jadi panggah lost aja udah. Di tengah-tengah hutan, geng Taratak Dung menemukan telaga. Ketika sebagian dari geng Taratak Dung mandi di telaga, Puput mendapatkan penglihatan kayak orang yang melakukan pemujaan gitu. Dan Puput pun pingsan. Ketika malam hari, Puput tersadar dan memeringati temannya agar mereka cepat pergi dari hutan. Sarah berdebat dengan Puput. Emang dari awal Sarah itu udah gak suka sama siksennya Puput. Gak cuma Sarah aja sih, semua geng Taratak Dung gak percaya. Di sini Sarah dan Sandi tuh pacaran gitu. Setelah perdebatan, Sarah pergi dan dikejar oleh Sandi. Ya, masih debat terus. Jadi emang tujuan Sarah dan Sandi pergi ke hutan itu untuk merayakan hari jadi mereka yang ke-6 tahun. Lama juga ya. Di sini setelah pulang, Sandi berjanji untuk melamar Sarah. Langsung dah suasana berubah menjadi, ya tahulah kalau sepasang kekasih malam-malam di tengah hutan, basah-basahan di telaga. Udahlah, prediksi sendiri. Angga dan Tika melihat apa yang dilakukan Sarah dan Sandi. Mereka langsung cabut. Emang gak usah dilihat, biar kagak mau. Ya, mulai muncul keanehan pada telaga. Keanehan itu dirasakan oleh kakek tua penunggu hutan dan Puput lewat mimpi. Ketika pagi hari, Puput bangun dan bertanya kepada Sandi di mana Sarah. Dengan santuinya, Sandi bilang kalau Sarah mandi di telaga. Muka pucat Puput yang emang dari awal udah cemas mengajak Sandi untuk menjemput Sarah. Sarah yang mandi dengan enaknya, dari belakang tubuhnya ada tangan yang menjambak rambutnya dan Sarah hilang di dalam air. Puput dan Sandi menghampiri telaga dan melihat pakaian Sarah tanpa ada Sarah di sana.
Sandi yang emang pacarnya langsung nyembur ke telaga dan tidak menemukan apa-apa. Setelah geng Tara Takdung berkumpul, tapi tanpa Sarah, ya kan udah tenggelam. Masa hidup lagi? Ya kan seram. Langsung memutuskan untuk pergi dari hutan. Geng Tara Takdung disesatkan di dalam hutan. Mereka diputer-puterin gitu, kayak gangsing, ya gangsing. Karena perdebatan, Tika pergi sendirian dan mencar. Dibilangin jangan mencar, bandel aja udah, serah dah. Geng Tara Takdung yang udah min 2 orang menemukan gubuk kakek tua yang mereka temui di awal perjalanan. Kakek tua itu mengatakan kalau salah satu dari geng Tara Takdung melakukan hal yang membangkitkan Nyi Gandewa dengan tetesan darah perawan. Si bangke satu nih akhirnya ketahuan dah. Katanya kagak sengaja, tapi akibatnya semua geng Tara Takdung yang akan menjadi korbannya. Makanya mikir dulu kalau mau berbuat. Sabar, jangan emosi. Tara Takdung, Tara Takdung, Tara Takdung, dung dung. Tika yang sendirian di hutan dan menemukan perkampungan, ternyata itu perkampungan hantu. Tika langsung lari dah. Ngapa kagak istighfar dulu ya? Ingat kak, istighfar, ingat. Ketika Tika lari, ternyata Nyai Gendewa sudah menunggunya dengan wujud cantik. Tapi setelah itu berubah menjadi sosok yang mengerikan dan tewaslah Tika. Kakek tua itu menceritakan kepada geng Tara Takdung mengenai Nyi Gendewa atau Nyi Damsari. Jadi Nyi Damsari itu penari, di mana Nyi Damsari itu orang yang gelis dan menjadi incaran banyak laki-laki. Ada 2 penari lain yang tidak suka dengan Nyi Damsari dan menyuruh 4 orang laki-laki untuk menyiram wajah Nyi Damsari dengan air keras. Tapi bejatnya lagi, 4 laki-laki ini malah memperkosa Nyi Damsari. Setelah menyiram wajah Nyi Damsari ditinggalkan di tengah hutan. Kenapa Nyi Damsari disebut Nyai Gendewa? Karena Nyai Gendewa adalah seorang dukun ilmu hitam, di mana Nyai Gendewa menjadi pemuja makhluk hutan larangan itu. Nyai Gendewa hidup 100 tahun yang lalu, di mana saat itu masih menganut ajaran animisme. Jadi Nyai Gendewa melakukan pemujaan untuk hidup abadi, karena warga yang mulai curiga dengan banyaknya gadis yang tewas dan diakibatkan oleh pemujaan Nyai Gendewa, para penduduk langsung membakar gubuk dan membuang mayat Nyai Gendewa di telaga. Karena tetesan darah perawanlah Nyai Gendewa muncul kembali. Setelah itu Nyai Gendewa menitis di tubuh Nyai Damsari, di mana tugas Nyai Damsari harus membunuh perjaka dan menyedot darahnya. Tapi ingat, bukan dengan sedotan ya. Ayah dari kakek tua itulah yang berhasil membunuh Nyai Damsari dan dimakamkan di bawah gubuk itu. Kaget-kaget dah lu. Tugas kakek ini hanya menjaga tempat itu. Ya, semacam juru kunci gitu. Tapi jangan tanya ya kuncinya yang mana. Aku juga nggak tahu. Setelah selesai bercerita, mulai ada pertanda datangnya Nyai Gendewa. Nyai Gendewa apa Nyai Damsari ya? Ya, bingung lah. Pakai nama Nyai Gendewa aja ya, biar enak. Jadi Nyai Gendewa pun datang ke gubuk itu. Sebelum datang, kakak itu menyuruh geng Tara Takdung untuk pergi. Datanglah Nyai Gendewa dan akhirnya membunuh kakek tua itu. Ketika geng Tara Takdung lari, ternyata Sandi menghilang. Bangke satu nih, kemana coba? Ketika geng Tara Takdung ingin mencari Sandi kembali,
Angga menolak dan akhirnya mencar lagi. Ketika sendirian, ternyata Sandi dilihatkan menampakkan Sarah yang sudah pucat dan badannya dingin. Senang dong hatinya Sandi, langsung dah dipeluk. Cuma tiba-tiba Sarah berubah jadinya gendewa. Dan pastinya Sandi meninggoy. Geng Teratadung yang tinggal 3 orang datang ke gubuk kakek tua itu dan melihat kakek tua itu terbujur kaku. Angga pun mengalami hal yang sama apa yang dialami oleh Sandi. Geng Teratadung yang tinggal 3 orang melanjutkan perjalanan. Adit yang kaget melihat mayat Sandi dan Angga dan lari tanpa sengaja jatuh dari jurang. Emang dari awal Bangki satu ini jalannya emang ngawur, kagak kena diatur. Sekarang tinggal Meli dan Puput doang. Udah bukan geng Teratadung lagi ya. Tiba-tiba ada kabut yang menyelimuti dan lama-kelamaan tebal Meli terpisah dari Puput. Dan akhirnya Meli pun terbunuh. Tinggal Puput dengan siksennya memarahi hantu itu. Ya marahi aja udah, biar kapok. Tapi Puput juga menyerahkan dirinya kepada Nyai Gendewa. Di sini Puput dirasuki oleh Nyai Gendewa dan Puput pun menari dan jatuh pingsan. Di sini Puput pingsan, gak meninggoy. Ya mungkin karena dia sudah pasrah, Nyai Gendewa pun sudah tidak mau membunuhnya. Mungkin ya kan. Di pagi hari Puput ditemukan oleh warga setempat dan Puput pun menceritakan tentang teman-temannya yang sudah meninggal di dalam hutan. Penduduk setempat itu mengajak Puput pergi dari hantu itu dan filmnya selesai. Kesimpulan dari film ini adalah rasa serakah, iri, dan dengkilah yang mengakibatkan orang menjadi jahat lebih dari iblis ataupun setan. Jadi gini, kalau tidak karena Nyai Gendewa serakah ingin hidup selamanya, tidak akan terjadi pemujaan dan keangkeran hutan itu. Kedua, kalau tidak ada rasa iri dan dengki 2 orang perempuan yang menyuruh 4 orang laki-laki untuk melukai Nyai Damsari, tidak akan ada pembalasan dendam dan terbunuhnya semua perjaka kampung. Pas dari masalah angker atau tidaknya tempat itu, kalau kita pergi ke tempat baru, alangkah baiknya kita harus menjaga perkataan dan perbuatan. Pastinya kalau manusia aja diusik, tempatnya digunakan untuk hal-hal yang senonoh, pasti marah dong. Ya sama seperti mereka, para jin dan makhluk halus. Kan sudah dituliskan kalau kita itu hidup berdampingan dengan mereka. Jadi sepatutnya kita sebagai manusia ciptaan paling mulia juga melakukan perbuatan dan tingkah laku yang mulia juga. Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like video ini, komen di kolom komentar, subscribe channel YouTube ini, dan share video ini di semua akun sosmed kalian. Sampai jumpa dan bye.